Salam bahagia untuk semua pionir dimanapun berada. Tetap semangat dan waspada terhadap kejahatan yang mungkin akan merenggut kebahagiaan kita di masa yang akan datang. Saldo Pi Anda mungkin dalam bahaya. Di satu sisi, Pi Network bergerak ke level tertinggi, menargetkan regulasi Uni Eropa MiCA yang super ketat, sebuah langkah yang bisa melegitimasi Pi di pasar global. Dan mata kita semua tertuju pada tanggal keramat, 28 November. Apakah ini open mainnet? Apakah ini GCV 314159? Tapi, di sisi lain, penipu phishing sedang bergerak masif. Mereka mencuri pas-pras Anda, dan saldo Pi jutaan pionir raib dalam sekejap. Ingat, di blockchain, hilang berarti hilang selamanya. Hari ini, kita bongkar, apa kaitan MiCA dengan harga Pi Anda? Apa yang resmi dijanjikan tim inti Pi untuk 28 November? Dan yang paling penting, apa langkah keamanan mendesak yang harus Anda ambil sekarang juga untuk menyelamatkan koin Pi Anda? Tonton sampai habis. Status Pi Network di bawah regulasi MiCA Uni Eropa, UE, adalah langkah signifikan menuju kepatuhan regulasi dan akses pasar Eropa. 1. Pengajuan kepatuhan, MiCA Compliant with the Paper. Pengajuan resmi, Pi Network, melalui afiliasinya Pibit Ltd, telah secara resmi mengajukan white paper yang direvisi dan sesuai dengan regulasi MiCA ke European Securities and Markets Authority, ESMA, atau otoritas nasional yang kompeten. Tujuan, pengajuan ini bertujuan untuk mendapatkan izin perdagangan, admission to trading, agar koin Pi dapat diperdagangkan secara legal di bursa-bursa yang diatur di Uni Eropa, UE, dan Kawasan Ekonomi Eropa, EEA. Klasifikasi aset, white paper tersebut mengklasifikasikan Pi sebagai aset kripto layer 1 non-kustodial. Pengguna memegang kunci pribadi mereka sendiri, yang ditambang oleh komunitas dan bukan sebagai sekuritas atau utility token klasik di bawah definisi MiCA. 2. Implikasi kepatuhan MiCA. Pendaftaran atau kepatuhan MiCA ini dianggap sebagai terobosan besar karena beberapa alasan. Akses pasar, MiCA menghapus hambatan regulasi terbesar, membuka jalan bagi Pi untuk masuk ke pasar Eropa yang teregulasi dengan sekitar 450 juta penduduk, meningkatkan potensi likuiditas dan adopsi. Legitimasi institusional, kepatuhan ini penting untuk menarik investor institusional. Pi sebelumnya telah mendapatkan eksposur awal di Eropa melalui Valor Pi ETP, Exchange Traded Product, yang terdaftar di Swedia. Transparansi, white paper MiCA memberikan transparansi regulasi penuh, menguraikan risiko, tokenomik, dan struktur teknis. Efisiensi energi, Pi menekankan konsumsi energinya yang sangat rendah, 0,0024 dolar teks TWh per tahun, yang disebut 99,9 ini lebih rendah dari Bitcoin, sebuah keunggulan kompetitif dalam lingkungan regulasi yang peduli ESG, environmental, social, governance. 3. Tanggal-tanggal penting, spekulatif dan terkait MiCA. Berdasarkan dokumen yang beredar, yang mungkin masih dalam tahap pengajuan persetujuan. 27 November 2025, tanggal pengumuman dokumen regulasi MiCA. 28 November 2025, tanggal yang tercantum sebagai mulai perdagangan publik resmi, Official Public Offer Commencement Date, yang ditargetkan di bursa yang diatur seperti OKX Europe, perlu dicatat bahwa persetujuan akhir dari ESMA masih menunggu. 4. Status final, masih menunggu persetujuan. Penting untuk dipahami bahwa pengajuan kepatuhan, filing, berbeda dengan persetujuan akhir, final approval. Proses, Pibit Ltd telah mengajukan dokumen yang diperlukan, namun persetujuan akhir dari ESMA, atau otoritas nasional, masih tertunda dan mungkin memerlukan waktu beberapa minggu hingga bulan. Tantangan, sampai sertifikasi MiCA diberikan, perdagangan Pi di bursa Eropa yang teregulasi akan tetap dibatasi. Pi Network mengeluarkan peringatan mendesak terkait lonjakan phishing frasa sandi, pas-prase. Sementara itu, komunitas tetap berfokus pada klaim yang belum dikonfirmasi mengenai status MiCA Layer 1 Uni Eropa, UE, yang memicu spekulasi besar di kalangan pengguna. Peringatan keamanan terhadap penipuan frasa sandi. Pi Network telah mengeluarkan peringatan mendesak kepada komunitasnya setelah terjadi lonjakan penipuan yang terkait dengan frasa sandi dompet. Tindakan yang disarankan, akun Pi yang berfokus pada keamanan mendesak pengguna, pioneers, untuk segera melaporkan setiap saldo yang dicuri melalui portal pelaporan resmi Pi. Pengumpulan bukti, korban diminta untuk mengumpulkan bukti penting, termasuk tangkapan layar, nama pengguna, alamat dompet, dan detail kontak apapun yang terkait dengan penipuan tersebut. Langkah-langkah ini sangat penting untuk pelacakan dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh tim inti Pi Core Team. Pengembangan informasi. Lonjakan penipuan ini biasanya terjadi ketika hype mengenai mainnet atau pembukaan token meningkat,
karena penipu berupaya memanfaatkan ketidaksabaran dan kurangnya kewaspadaan pengguna. P-Network mengeluarkan peringatan mendesak terkait lonjakan phishing frasa sandi, passphrase. Sementara itu, komunitas tetap berfokus pada klaim yang belum dikonfirmasi mengenai status Micia Layer 1 Uni Eropa, UE, yang memicu spekulasi besar di kalangan pengguna. Peringatan keamanan terhadap penipuan frasa sandi. P-Network telah mengeluarkan peringatan mendesak kepada komunitasnya setelah terjadi lonjakan penipuan yang terkait dengan frasa sandi dompet. Tindakan yang disarankan, akun Pi yang berfokus pada keamanan mendesak pengguna, Pioneers, untuk segera melaporkan setiap saldo yang dicuri melalui portal pelaporan resmi Pi. Pengumpulan bukti, korban diminta untuk mengumpulkan bukti penting, termasuk tangkapan layar, nama pengguna, alamat dompet, dan detail kontak apapun yang terkait dengan penipuan tersebut. Langkah-langkah ini sangat penting untuk pelacakan dan tindakan yang mungkin dilakukan oleh tim inti Pi Core Team. Pengembangan informasi. Lonjakan penipuan ini biasanya terjadi ketika hype mengenai mainnet atau pembukaan token meningkat, karena penipu berupaya memanfaatkan ketidaksabaran dan kurangnya kewaspadaan pengguna. Uni Eropa spekulasi status Micia UE dan dasar hukum. Para pendukung Pi berpendapat bahwa pengakuan status Micia Layer 1 UE, walaupun belum dikonfirmasi secara resmi, akan membedakan P-Network dari proyek kripto biasa. Mereka mengklaim bahwa status ini akan memberikan Pi dasar hukum dan teknis yang kuat untuk mendukung kasus penggunaan di dunia nyata di masa mendatang. Kenyataan, diskusi ini tetap sangat spekulatif. Belum ada konfirmasi rinci dari tim inti Pi melalui saluran pers resmi. Dampak, topik ini memicu kegembiraan besar menjelang pembaruan yang diharapkan pada 28 November. Tanggal 28 November terus mendominasi diskusi komunitas P-Network, menimbulkan kebingungan dan kegembiraan secara bersamaan. Argumen GCV. Beberapa pengguna mengklaim bahwa P-Network telah menyematkan nilai inti global, GCV, senilai $314.159 ke dalam ekosistem. Klaim ini adalah usulan komunitas yang sering dibantah karena tidak realistis. Argumen DEX. Pihak lain berpendapat bahwa harga pasar yang sebenarnya tidak akan terbentuk sampai bursa terdesentralisasi, DEX, dibuka. Debat listing. Ada juga perdebatan apakah listing publik akan melibatkan koin Pi itu sendiri atau versi tokenized-nya terlebih dahulu. Ekspektasi perdagangan. Beberapa suara komunitas memperkirakan bahwa sistem perdagangan internal akan diaktifkan sebelum adanya paparan bursa eksternal yang lebih luas. Terlepas dari spekulasi, narasi utilitas P-Network terus berkembang. Mobis, platform perdagangan yang terintegrasi dengan Pi, mengumumkan peluncuran layanan pengiriman baru yang menerima pembayaran Pi. Fitur layanan. Layanan ini menjanjikan pengiriman cepat, pengiriman ke depan pintu, dan transaksi Pi yang mulus. Adopsi. Ini adalah salah satu dari beberapa kasus penggunaan pembayaran dunia nyata yang terikat pada ekosistem Pi dalam beberapa bulan terakhir. Para pendukung melihatnya sebagai bukti bahwa Pi perlahan-lahan beralih dari fase penambangan dan penahanan, mining and holding, menuju adopsi pembelanjaan aktif. Dengan semakin banyaknya platform berbasis Pi yang diluncurkan dan rumor pembaruan sistem besar yang mendekat, aktivitas di seluruh ekosistem jelas meningkat. Namun, buzz yang meningkat juga menarik perhatian pelaku kejahatan. Pesan P-Network saat ini terbagi antara kemajuan dan perlindungan. 1. Pengembangan aplikasi. 2. Resiko penipuan. Semua mata tetap tertuju pada tanggal 28 November. Informasi resmi dari tim inti Pi Core Team, umumnya diterbitkan di laman beranda aplikasi Pi dan akun media sosial resmi mereka. 1. Fokus utama, jaringan terbuka, open mainnet, dan utilitas. Pengumuman utama tim inti Pi baru-baru ini terus menekankan dua fokus utama sebelum jaringan terbuka diluncurkan. Penyelesaian KYC massal, upaya dipercepat untuk memproses verifikasi Know Your Customer, KYC, bagi sebanyak mungkin pionir agar mereka dapat memigrasikan koin ke mainnet yang terbuka. Pembangunan utilitas, ekosistem building fokus kuat pada aplikasi yang beroperasi di Pi browser dan memberikan kasus penggunaan nyata, seperti integrasi e-commerce yang melibatkan pembayaran Pi, seperti yang telah Anda sebutkan, Mobis. 2. Status 28 November, HUT Pi Day. Tanggal 28 November, yang juga disebut sebagai Hari Pi Tahunan Annual Pi Day atau Pi Day of the Year, secara historis merupakan tanggal penting bagi P-Network, di mana mereka seringkali meluncurkan pembaruan signifikan atau roadmap baru. Pernyataan resmi Pi Core Team. Meskipun ada banyak hype komunitas, tim inti Pi belum rilis pernyataan resmi yang secara spesifik menjanjikan peluncuran open mainnet atau penguncian harga GCV, $314.159, pada tanggal 28 November 2025. Pengumuman resmi biasanya bersifat teknis mengenai kemajuan jaringan tertutup,
Enclosed Mainnet. Kemungkinan peluncuran, ada spekulasi kuat bahwa pada tanggal ini, P-Network kemungkinan akan meluncurkan pembaruan roadmap besar yang menguraikan persyaratan yang tersisa untuk transisi ke Open Mainnet dan atau merilis fitur teknis yang baru. 3. Klarifikasi mengenai GCV dan harga. GCV, $314.159, bukanlah harga resmi. Tim inti Pi telah berulang kali menyatakan bahwa harga Pi akan ditentukan oleh pasar dan utilitas setelah Open Mainnet diluncurkan. GCV tetap menjadi target nilai yang diusulkan oleh komunitas, bukan harga yang dijamin atau disematkan secara teknis oleh P-Network. Langkah-langkah keamanan tambahan melawan phishing. Lonjakan phishing yang terjadi di P-Network menargetkan kredensial dompet dan frasa sandi, passphrase. Anda dapat mengambil langkah-langkah keamanan tambahan ini. 1. Perlindungan frasa sandi, passphrase. Tulis tangan frasa sandi Anda di atas kertas dan simpan di tempat yang sangat aman, misalnya, Safety Deposit Box. Pertimbangkan untuk membuat dompet baru jika Anda mencurigai frasa sandi Anda pernah terekspos atau dicuri. Meskipun kerugian mungkin tidak dapat dikembalikan, dompet baru akan aman untuk migrasi Pi yang akan datang. Gunakan pengelola kata sandi, password manager, yang terenkripsi untuk menyimpan frasa sandi, opsi yang lebih aman daripada notes di ponsel. 2. Waspada terhadap taktik phishing. Peringatan palsu, fake alerts, waspada iklan atau pesan yang menawarkan bonus kripto, aplikasi penambangan gratis, atau Pi airdrop yang membutuhkan frasa sandi Anda untuk klaim. Peniruan identitas, impersonation penipu sering meniru merek terpercaya, P-Network, bursa kripto, atau platform media sosial, melalui iklan Facebook atau pesan langsung untuk mengarahkan Anda ke situs palsu, malicious websites. Verifikasi URL, selalu periksa URL domain. P-Network yang sah menggunakan minepi.com. Waspadai URL yang mirip, misalnya, pnetwork.com, pi-wallet.org. 3. Keamanan aplikasi dan perangkat. Unduh aplikasi resmi. Hanya unduh aplikasi P-Network dan Pi Browser dari toko aplikasi resmi, Google Play Store atau Apple App Store, atau melalui tautan di situs web resmi Pi. Antivirus keamanan. Gunakan solusi keamanan pada ponsel dan PC Anda yang dapat memblokir phishing dan unduhan malware. Jadi, inilah takawai kita, P-Network berada di persimpangan jalan paling kritis. Progresnya nyata. Pengajuan kepatuhan Micea membuktikan P-Network serius menjadi pemain layer 1 yang sah dan teregulasi. Kita melihat utilitas berkembang, Mobis, dan tim inti berfokus pada Open Mainnet yang berkelanjutan. Risikonya ekstrim, namun, hype ini menciptakan magnet bagi penipu. Frasa sandi Anda adalah target utama. Jangan biarkan harapan GCV atau 28 November membuat Anda lengah. Jangan pernah masukkan passphrase Anda di luar dompet Pi resmi. Sekarang, waktunya untuk bertindak. Jika Anda sudah KYC, pastikan saldo Anda termigrasi. Jika belum, amankan passphrase Anda dengan keras kepala. Apa prediksi Anda untuk 28 November? Micea disetujui, Open Mainnet dibuka, atau hanya roadmap baru? Tuliskan prediksi Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis P-Network yang teruji, dan klik ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan saat kami merilis pembaruan mendesak berikutnya. Terima kasih telah menyimak tayangan ini.